Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Kali ini kita akan membahas tentang dramaturgi. Ini sebuah teori yang digagas oleh Erving Goffman. Oke, seperti apa teori dramaturgi? Seperti biasa, sebelum lebih jauh saya menguraikan tentang teori ini, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Kuliah Daring. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan setia menyimak video-video dari Kuliah Daring. Baik, kita kembali ke materi. Oke, dramaturgi. Kita ingat dalam 1 bulan terakhir pernah ada peristiwa tentang Mbak Puan Maharani, Ibu Puan Maharani, yang beliau ketika itu membagi-bagikan kaos ya kepada masyarakat. Ini kejadiannya di daerah Jawa Barat, sekitar Bandung barangkali. Ya, beliau tertangkap kamera. Ada video dengan durasi beberapa belas detik gitu yang memperlihatkan ekspresi raut muka Ibu Puan Maharani yang terlihat tidak nyaman atau cemberut kan. Oke ya, ini fotonya, ini penggalan dari video itu, fotonya seperti ini. Nah, kemudian orang menjadi ramai gitu memperbincangkan ini karena beliau adalah tokoh politik, ketua DPR ya. Jadi beliau adalah orang yang menjadi magnet bagi media massa, sehingga apapun tingkah laku, apapun tindak tanduk perilakunya menjadi perhatian media. Nah, sebagai seorang pemimpin partai kemudian digadang-gadang bakal menjadi calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, meskipun saat ini belum ditentukan siapa yang akan dipilih oleh Partai PDI Perjuangan. Tapi menarik kemudian adalah bagaimana perilaku Ibu Puan Maharani ini di depan publik. Nah, dramaturgi membahas tentang bagaimana pengelolaan kesan ya oleh seseorang di depan publik. Oke, kita masuk ke materinya, ke teorinya. Ya, dramaturgi ini kental dengan pengaruh atau pertunjukan drama atau teater, gitu kan, panggung drama atau teater. Asumsi dasarnya adalah ya seperti lagunya God Bless, dunia ini panggung sandiwara, gitu kan. Ada berbagai macam peran gitu, ada peran sedih, peran bahagia dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, sosial masyarakat itu pun kental dengan sesuatu yang dikonstruk atau diperankan gitu. Ya. Asumsi tadi adalah bahwa ya dunia ini adalah panggung sandiwara gitu. Seperti halnya panggung sandiwara atau panggung drama, ada yang namanya tampilan depan atau front stage, ada yang namanya panggung belakang atau backstage. Nah, ini yang kemudian menarik perhatian dari Erving Goffman, tokoh pencetus dari teori ini. Ya, dalam bukunya Presentation of Self in Everyday Life, Goffman menjelaskan tentang dramaturgi ini. Dramaturgi ini berkembang atau muncul ya, dari situasi interaksi tatap muka sebenarnya. Jadi interaksi tatap muka, interpersonal gitu kan, komunikasi interpersonal melalui face to face interaction gitu kan. Kemudian juga
jangan lupa ada kehadiran bersama, ada co-presence gitu. Jadi kehadiran bersama ini sifatnya sesuatu yang bersifat sosial gitu. Community di sini. Ya, dua hal itu yang mendasari kemunculan dari teori dramaturginya Erving Goffman. Pertama adalah interaksi tatap muka dan kemudian ada kehadiran bersama. Nah, Goffman memiliki pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi, ya, dia mengharapkan kesan. Dia ingin mendapatkan kesan tertentu sehingga ia mengelola kesan. Ya, memanage kesan yang diharapkan dari orang lain yang dia temui atau yang berinteraksi dengan dia. Sehingga kemudian Goffman memberikan tekanan atau fokus dari pendekatan dramaturgisnya Goffman ini adalah bagaimana orang melakukan pengelolaan kesan itu. Ya. Bukan pada apa yang orang lakukan atau bukan pada apa yang ingin mereka lakukan atau mengapa mereka lakukan, tapi pada bagaimana mereka melakukan atau mengelola kesan agar mendapatkan kesan yang diharapkan. Kita ingin mendapatkan kesan yang baik dari orang lain, pamannya. Tentunya kita mengelola perilaku kita, memanage perilaku kita agar perilaku kita tidak menghasilkan kesan yang buruk gitu. Ya, kita mengikuti etika, nilai-nilai moral yang disepakati di komunitas gitu. Ketika kita menabrak itu, membentur itu, kita akan mendapatkan kesan yang buruk. Nah, pengelolaan kesan itu termasuk tentunya ya cara berpakaian, bertingkah laku, bertutur kata, termasuk juga menjaga ekspresi. Ya. Nah, manajemen kesan yang tadi saya sebutkan ini meliputi teknik-teknik yang biasa digunakan oleh para aktor di atas panggung. Ya. Dalam panggung drama, pertunjukan drama, di backstage tentunya ada hal-hal yang sudah dipersiapkan. Tergantung perannya. Kalau kita perannya adalah peran bandit, ya tentu saja di backstage kita harus mempersiapkan kostum bandit, namanya gitu kan, kostum penjahat, make up-nya pun disesuaikan dan sebagainya, intonasi suara disesuaikan dan sebagainya. Begitu pula kalau kita ingin mendapatkan kesan yang baik. Bagaimana kemudian di sini Goffman menurut Ritzer, manajemen kesan itu meliputi teknik-teknik yang digunakan para aktor untuk memelihara kesan tertentu dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin mereka jumpai dan metode-metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kembali kepada kasusnya Ibu Puan Maharani. Ya. Disinilah kemampuan beliau sebenarnya diuji, dipertaruhkan dalam mengelola teknik bagaimana menjaga kesan tersebut gitu. Sehingga tidak menghasilkan kesan yang justru sebaliknya gitu. Kan kita bisa melihat di media, membaca di media, mendengar di televisi, melihat, menonton televisi, kesan yang muncul justru negatif. Media menyoroti atau publik menyoroti, netizen menyoroti ekspresi Ibu Puan yang cemberut tadi, yang tidak nyaman tadi. Seolah-olah bahwa sebenarnya dia tidak dianggap tidak merakyat gitu. Jadi seolah-olah bagi-bagi kaos atau terjun ke tengah masyarakat itu sebenarnya bukan passionnya dia gitu. Kira-kira gitu yang muncul, kesan yang muncul dari video berdurasi beberapa belas menit itu. Nah, di sini berarti ada problem dari Ibu Puan dalam mengelola
panggung depannya. Dalam hal ini dalam mengelola kesan tadi. Karena menurut Goff, interaksi tatap muka merupakan hubungan antar personal yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain ketika mereka hadir secara fisik. Jadi kalau kita melihat peristiwa itu, tentu ada peristiwa pendahuluan yang melatar belakangi kenapa kemudian ekspresinya Ibu Puan menjadi seperti itu. Tapi ingat, apa yang tampil di layar televisi, di media atau yang terekam itu adalah frame dari angle tertentu. Ya. Media punya konstruksi realitas yang berbeda dengan realitas yang terjadi pada sebuah peristiwa yang sesungguhnya. Begitu pula hasil rekaman sebuah kamera. Lensa kamera itu tidak bisa mencakup semua sudut meskipun menggunakan lensa yang wide sekalipun. Karena tentu ada angle yang memang tidak tercover dan jangan-jangan memang itu disengaja gitu kan. Nah, kembali pada peristiwa itu, ya, di mana government mengatakan bahwa interaksi tatap muka adalah saling mempengaruhi. Ada peristiwa pendahuluan yang tentu saja mempengaruhi ekspresi Ibu Puan tersebut. Ya, dalam penjelasannya PDI Perjuangan mengatakan Ibu Puan sebenarnya tidak nyaman bukan karena dengan berhadapan dengan masyarakat, tapi pada timnya sendiri gitu, pada security yang menjaga beliau gitu. Ada tindakan security yang membuat Ibu Puan tidak nyaman sehingga menimbulkan kejengkelan. Problemnya adalah beliau saat itu tampil di muka publik sedang ada di panggung depan. Nah, ini yang harusnya dijaga. Gitu. Kenapa? Karena dalam sebuah interaksi ini, para aktor ya di panggung depan ini akan menghadirkan ya performa tadi dan juga manner. Performa dan manner gitu kan. Nah, performanya tampilannya seperti apa? Tampilannya kemudian kalau kemudian tampilannya tidak sesuai dengan kesan yang ingin diharapkan, ya tentu saja tidak akan mendapatkan kesan yang seperti yang diharapkan. Gitu. Begitu pula dengan mannernya, dengan tingkah lakunya, dengan gayanya. Nah, ini yang melahirkan tindakan yang rutin, kata. Jadi rutinitas itu sebuah serangkaian tindakan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya untuk dihadirkan atau dipertunjukkan ke hadapan penonton secara intensif, ya, di masa sekarang maupun di masa yang datang. Nah, ada persoalan di situ tentu saja dalam kasus Ibu Puan ini. Ada persoalan manner yang beliau nggak jaga akibat peristiwa pendahuluan ini yang nggak tercover oleh lensa gitu. Sehingga memunculkan ya kesan yang tadi bahwa Ibu Puan sebenarnya bukan passionnya senang berhadapan dengan masyarakat, dengan publik gitu, kira-kira gitu. Tentu saja itu bukan kesan yang diharapkan. Nah, dramaturgi berada dalam arsiran atau singgungan antara interaksi sosial dan fenomenologi. Ya. Tadi Govan menyebut tentang interaksi tatap muka dan kehadiran bersama. Ini interaksi sosial, gitu kan. Fenomenologi
berkaitan dengan peristiwa yang muncul tentang perilaku dan sebagainya yang ada di kehidupan masyarakat. Dramaturgi berada di tengah-tengah itu. Studinya juga berada di antara studi fenomenologi dan interaksi sosial. Oke, ada satu teori dari Cole yang menyebut tentang the looking glass self. Nah, the looking glass self inilah yang juga turut mempengaruhi dramaturgi dari F. Van Goghman. Karena dalam teorinya Cole mengatakan yang pertama kita mengembangkan bagaimana kita tampil seperti orang lain. Kita sering mengandaikan diri kita seperti tokoh idola biasanya kan gitu. Sehingga kemudian performa kita, manner kita dikonstruksi mendekati sosok ideal yang ingin kita bawakan, kita tampilkan. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita juga sekaligus membayangkan bagaimana orang menilai atas penampilan itu. Makanya kita membayangkan diri kita menjadi seorang sosok pemimpin nasional, kira-kira gitulah. Pemimpin nasional, figur ideal seperti siapa punya? Seperti Pak Jokowi kah? Seperti Pak Soeharto kah? Pak SBY kah? Pak Habibie atau Bung Karno gitu. Nah, kemudian orang tentu kita juga harus membayangkan apakah orang akan memberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Baru kemudian kita mengembangkan perasaan kita, menimbang-nimbang kita lewat imajinasi kita mempersepsikannya. Bagaimana dari respon orang gitu. Nah, inilah yang kemudian kita tampilkan tadi di panggung depannya, di set panggung depannya. Nah, dramaturgi terdiri dari front stage dan back stage, panggung depan dan panggung belakang. Ya. Ini kuncinya di sini. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depan ini panggung yang dimana kita berhadapan dengan penonton gitu. Ketika kita berhadapan dengan penonton, kita menampilkan sesuatu yang dikonstruk agar penonton memberikan kesan yang sesuai yang kita inginkan. Kalau kita bermain drama, kita ingin menjadi seorang tokoh yang baik, katakanlah ulama, pemuka agama. Nah, tampilannya tentu saja disesuaikan. Kalau ulama agama Islam namanya gitu kan, ya tentu menggunakan peci, sorban, sarung, gamis dan sebagainya kira-kira. Begitu pula dengan gayanya gitu. Tutur katanya dan sebagainya. Nah, kalau kita kebagian peran sebagai penjahat ya sebaliknya kan gitu. Bagian peran sebagai anak muda, sebagai mahasiswa atau sebagai dosennya, tampilkan performa kita seperti halnya seorang dosen, seorang mahasiswa. Begitu pula dengan mannernya, dengan gayanya. Nah, politisi itu kan sangat bergantung atau sangat mementingkan citra, sehingga kesan yang ingin didapat orang lain itu tentu saja sesuai dengan imajinasi atau citra yang dibangun oleh politisi tersebut. Tentu saja politisi ingin citranya adalah citra yang merakyat, peduli, apalagi baik gitu kan. Baik itu bisa jadi secara sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang individu gitu. Nah, kategori baik, kategori merakyat dan sebagainya itu kan kemudian diimplementasikan. Salah satunya tadi
ia mendekati rakyat, berbincang dengan rakyat di tengah itu, membagi-bagi ya souvenir, hadiah sebagai bentuk kepedulian barangkali kan gitu. Nah kemudian ekspresinya dijaga gitu. Bagaimana kemudian iya sih kita memberikan bingkisan, memberikan hadiah gitu, tapi kalau caranya melempar mamanya gitu kan, itu juga kan Pak Jokowi beberapa kali dikritik gara-gara melempar bingkisan yang dia itu. Meskipun sebenarnya ada situasi-situasi tertentu yang mungkin tindakan seperti itu justru lebih efektif gitu. Kalau crowd-nya terlalu besar, bisa yang hanya bagian depan yang mendapatkan kalau dibagi secara menggunakan tidak dilempar gitu kira-kira kita. Nah, tapi cara melempar sekali lagi beresiko mengundang reaksi atau komentar negatif. Apalagi ekspresinya tidak dijaga gitu. Nah, sedangkan backstage tentu saja ini wilayah tersembunyi dari pandangan halayak. Nggak boleh semua orang bisa masuk ke backstage gitu. Backstage itu ya tempat di mana individu akan tampil secara seutuhnya sesungguhnya, sesuai dengan identitas aslinya. Kira-kira kalau kita melihat artis, kita membayangkan artis yang selalu tampil charming gitu kan, dengan dandanan yang wah, lengkap dengan make up dan busana yang bagus. Apakah kemudian artis tersebut akan berpenampilan sama ketika di rumah atau di tempat yang lebih private lagi, di kamar tidur gitu? Jangan-jangan di rumah dia hanya dasteran kalau dia perempuan gitu, atau sarungan kalau dia laki-laki gitu. Itulah backstage gitu. Nggak mungkin backstage itu kemudian dia tampilkan di perilaku seutuhnya tadi yang asli itu ditampilkan di panggung depan, di front stage gitu. Kecuali dia mengharapkan sesuatu yang dengan penampilan seperti itu mendapatkan kesan tertentu gitu. Ada orang saya selalu tampil apa adanya gitu. Atau katakanlah seperti band slang, grup band slang itu kan tampilnya katanya apa adanya gitu. Pakai jeans, t-shirt gitu. Antara panggung dan kehidupan sehari-hari sama. Apa iya gitu? Coba dicek backstage-nya. Karena tampil apa adanya itu adalah kesan yang ingin dikonstruksi, kesan yang ingin didapatkan oleh grup slang dari publik gitu. Bahwa seolah-olah mereka bukan yang glamors gitu. Padahal itu adalah sebuah konstruksi. Makanya kalau dalam dramaturgi, untuk membuktikan bahwa benar perilaku apa adanya itu seperti yang ditampilkan di panggung depan, dicek panggung belakangnya. Caranya ya kita mengikuti si tokoh tersebut ya dalam 24 jam kali berapa hari gitu. Nggak bisa juga cuma sehari. Kan kalau cuma sehari 2 hari, si tokoh sadar dia sedang diamati. Jadi perlu waktu yang panjang untuk menyelidiki panggung belakang seorang tokoh gitu. Nah, Goffman juga menyebut tim, ya. Jadi keberhasilan sebuah performa di panggung depan, keberhasilan seorang tokoh dalam mengelola kesan, ya, ini juga terkait dengan tim. Tadi pada peristiwa Ibu Puan ada kesalahan kelola dari tim sehingga memunculkan situasi seperti itu gitu. Tidak hanya si aktor atau si politisi yang berjuang untuk menampilkan performanya di atas panggung depan, tapi timnya juga penting, terutama di backstage gitu, dalam menyiapkan kostum, make up dan sebagainya kalau itu kita panggung teater. Nah, kalau dalam kasus Ibu Puan,
ya timnya harus menyiapkan kondisi lapangan gitu. Dia sudah membaca lapangan, sudah memperhitungkan berapa masa yang datang, kemudian dihitung dengan jumlah barangkali jumlah kaos yang akan dibagikan, diatur bagaimana caranya sehingga crowdnya tidak terlalu rusuh. Nah itu tugas tim gitu. Ini pasti ada yang salah dalam kerjasama tim sehingga si aktor menjadi tidak nyaman. Nah kesalahannya adalah mannernya tadi yang tidak berusaha dijaga untuk pada tracknya, sehingga nggak perlu memunculkan ekspresi raut wajah yang kesal gitu kan, cemberut dan sebagainya. Ya. Teamwork lagi-lagi menjadi penting karena teamwork juga bisa menggagalkan tadi. Jangan-jangan memang itu sebuah, ya mohon maaf, quote and quote peristiwa sabotase gitu kan. Ada pembongkaran pesan tadi yang dikarenakan bisa jadi karena misinterpretasi ya antar tim, antar anggota tim, ya disuruh jaga supaya si tokoh katakanlah Ibu Puan tidak didorong-dorong bawahnya, tapi kemudian terlalu overacting menjaganya sehingga justru rakyatnya yang terdorong. Itu kan bisa menjadi kesan yang buruk juga, sehingga mamanya si Ibu Puan menjadi kesal gitu, kamu nggak boleh melakukan ini pokoknya pada rakyat dan sebagainya. Tapi balik lagi, kamera atau sudut pandang wartawan atau media itu punya konstruksi realitas yang tersendiri, mereka punya agenda sendiri, sehingga disinilah perlunya kehati-hatian tim dan aktor ketika tampil di panggung depan. Ya, tadi selain interpretasi juga ada krisis kerjasama barangkali antar tim kan. Ini bisa mengganggu gitu. Ya. Teamwork penting dalam kesuksesan sebuah pertunjukan di panggung depan. Jadi bukan hanya si aktor, meskipun si aktor harus menjaga tadi manner, dia benar-benar menjaga manner sehingga tidak sebaliknya muncul ekspresi yang sebaliknya. Nah dalam kasus itu inilah yang bisa dilihat dengan menggunakan teori dramaturgi gitu. Ya baik, itu penjelasan saya seputar tentang teori dramaturgi berkaitan dengan peristiwa yang dialami atau yang muncul dari situasi Ibu Puan Maharani beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menyaksikan channel Kuliah Daring. Terus tonton ya, dan silakan share barangkali bermanfaat bagi yang lain. Sampai jumpa.